teman-teman, saya Elva. Selamat datang kembali di Learning X Academy. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke chapter 18, yaitu mengimplementasikan React State. State merupakan konsep yang paling penting dalam React yang memungkinkan kita untuk membuat komponen lebih dinamis dan juga interaktif nih. Tunggu apa lagi? Yuk kita simak. Lesson 18, React State. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dari state dan kita juga akan memahami mengapa kita menggunakan state dalam React.js dan kita juga melakukan praktik penggunaan state dalam functional component dan juga kelas komponen. Kita mulai dari pengertian state. State dalam React adalah konsep yang memungkinkan komponen menyimpan dan mengelola data yang dapat berubah seiring waktu. Nah, hal ini memungkinkan pengembang untuk menyimpan informasi dinamis di dalam komponen, seperti nilai-nilai yang dapat berubah atau status tertentu. State sendiri digunakan untuk mengelola data dalam komponen yang dapat berubah seiring waktu nih student X. Jadi, state hanya dapat diakses di dalam komponen tempat state tersebut didefinisikan, sehingga tidak memungkinkan mengambil state dari komponen lain. Dalam aplikasi React, perubahan di dalam komponen atau proses rendering seringkali nih bergantung pada state. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan pada data dalam state, komponen akan dirender ulang nih. Konsep ini menjadikan keterkaitan antara komponen dan sistem karena proses rendering terkait erat dengan perubahan state. Nah, student X bisa memperhatikan nih ada gambar. Jadi gambar tersebut menggambarkan alur kerja sebuah komponen di dalam React, di mana komponen itu menerima props ya atau properti sebagai input dari komponen induknya. Komponen tersebut juga memiliki state internal nih dalam sebuah komponen yang merupakan data dinamis yang bisa berubah seiring waktu. Nah, berdasarkan props dan state ini, komponen akan memproses dan menghasilkan elemen-elemen yang kemudian dirender ke dalam sebuah DOM atau dokumen object model yang merupakan struktur halaman web. Dengan kata lain, gambar ini menunjukkan bagaimana komponen React dapat berinteraksi dengan props dan state untuk memperbarui tampilan antarmuka pengguna di browser. Selanjutnya kita akan membahas mengapa sih kita harus menggunakan state. Yang pertama, state memungkinkan komponen merespons perubahan data dan memperbarui tampilan dengan dinamis. Yang kedua, state cocok nih untuk menyimpan nilai-nilai yang dapat berubah seperti inputan pengguna atau status tertentu. Oleh karena itu, untuk menciptakan elemen-elemen yang responsif dan berinteraksi dengan pengguna, React memanfaatkan konsep state ini nih student X. Saat menulis komponen di React.js, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama dengan menggunakan functional component atau cara kedua kita juga bisa menggunakan class component. Kita akan melihat bagaimana penulisan komponen melalui functional component terlebih dahulu. Nah, pada komponen fungsional, kita menggunakan React hooks nih untuk menuliskan sebuah state. Nah, hooks adalah fitur yang memungkinkan kita menggunakan state dan fitur React lainnya dalam komponen fungsional tanpa membuat kelas. Sebelumnya kita sudah mengenal ya dua jenis komponen, yaitu class komponen dan juga functional komponen. Pada functional component sebelumnya, kita hanya dapat memanggil proses atau menggunakan prop saja ya student X. Sekarang, dengan adanya teknologi hooks, kita dapat nih menggunakan state dan fitur-fitur lainnya dalam komponen fungsional tanpa perlu membuat kelas. Nah, kita akan melihat bagaimana penulisan sebuah state dengan memanfaatkan hooks itu ada 3 ya student X. Ada penggunaan useState, useRef, dan juga useEffect. Nah, kita akan bahas satu persatu dahulu mulai dari hooks dengan useState. useState adalah salah satu dari hooks yang disediakan oleh React. Nah, hooks ini adalah fitur yang diperkenalkan dalam React versi 16.8 nih untuk memungkinkan pengguna state dan fitur React lainnya di dalam komponen fungsional. Dalam React, state digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah selama siklus hidup komponen.
Sebelum hooks diperkenalkan, state hanya dapat digunakan dalam komponen kelas saja. Nah, dengan adanya useState, kita bisa nih menggunakan state dalam komponen fungsional. Mungkin kita akan melihat praktiknya langsung di dalam Visual Studio Code kita. Jadi silakan Student X buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Nah, pada contoh kali ini kita akan menggunakan useState untuk membuat state count dengan nilai awal 0, di mana ketika tombol increment diklik nilai count akan bertambah 1. Nah, sebelumnya kita udah menerapkan state juga ya Student X di kelas komponen. Kali ini kita akan melihat nih penerapan useState ini pada function komponen. Jadi untuk itu silahkan Student X dibuat dahulu di dalam folder belajar kita. Nah, ini dibuat sebuah file. Mungkin kita bisa buat file baru dengan nama state.jsx ya. Di sini tinggal kita tambahkan sebuah file, lalu kita tuliskan nama filenya misalnya state.jsx. Ini karena kita buatnya pakai functional component, jadi kita tinggal rough C-kan saja ya. Nah, kemudian untuk dapat menggunakan sebuah state, maka kita harus import dahulu nih Student X. Jadi defaultnya yang terimport itu adalah React ya. Nah, ini kita tambahkan juga nih untuk useState-nya. Jadi untuk mengimport sebuah state, maka kita gunakan library yang namanya useState. Jadi dibuat dalam tanda kurung kurawal ya Student X. useState diimport dari React juga nih. Nah, penggunaan state-nya seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, misalnya kita mau buat sebuah button count nih, berarti kita perlu sebuah variabel, di mana variabel ini dia terdiri dari dua ya, satu variabel penampung nilai, satu lagi untuk perubah nilainya karena kita menggunakan konsep state tadi. Nah, ini kita buat misalnya nama variabelnya adalah count. Kemudian untuk pengubah nilai dari variabel count ini misalnya kita buat dengan nama setCount. Nah, sebenarnya nama pengubah nilai ini itu bebas saja ya Student X, nggak ada ketentuan apapun. Namun biasanya para developer React untuk pengubah nilainya itu ditandai dengan set gitu. Baru diikuti dengan nama variabelnya gitu, serupa ya. Dia menggunakan konsep camel case. Set count baru sama dengan kita panggil nih useState-nya karena kita pakai sebuah state useState ya. Di useState misalnya kita beri nilai awalnya itu 0. Nah, kemudian kita buat dahulu untuk elemennya, mungkin kita rapikan. Nah, di dalam div ini kita isi dulu ya. Untuk sebuah button nantinya ada sebuah paragraf dan juga button. Berarti kita buat misalnya sebuah div lagi yang mana kita kasih bacaan yaitu nilai dengan seperti ini ya. Baru kita panggil sebuah button. Nah, di sini karena kita mau nerapin sebuah state yang mana kita buat sendiri, jadi kita pakai komponen button aja ya. Nggak kita pakai komponen yang udah pernah kita buat. Jadi kita buat lagi elemennya. Button kita isi nilainya misalnya dipanggil berapa kali sih untuk si count ini value-nya berapa kali. Nah, itu nanti kita panggilnya di sini. Nah, namun di button ini bacaannya atau kontennya kita bisa buat dengan konten hitung nih. Nah, kemudian kita beri sedikit CSS ya untuk di div-nya. Mungkin di sini karena dia terdiri dari dua konten, nah kita buatnya nanti dia flex pastinya. Nah, tipenya flex call biar berjajar ke bawah ya. Baru kita buat dia di tengah secara sumbu X dan Y. Jadi kita pakai justify center dan juga item center. Nah, seperti ini. Lalu kita buat tingginya. Jadi kita buat seukuran layar minimal H-screen ya. Tingginya, kemudian kita juga buat biar kontennya itu nggak rapat. Jadi kita buat space Y-nya itu jaraknya 2 ya. Antara konten div yang ini ke atasnya itu 2, ke bawahnya juga 2 biar nggak terlalu rapat. Nah, kemudian kita juga mungkin tambahkan untuk backgroundnya, background kita buat aja gray 100 nih misalkan. Kita buat juga CSS untuk yang
konten nilai. Nah, kita tambahkan lagi class name. Berarti misalnya tulisannya kita buat 2XL, text 2XL. Lalu tulisannya kita tebelin ya, font bold. Kemudian untuk buttonnya juga kita buat CSS karena bawaan pasti dia nggak berbentuk button ya student X. Jadi kita definisikan dulu padding Y-nya misalnya 2, padding X-nya 6, background dari buttonnya misalkan saja blue 600. Lalu biar nggak petak buttonnya kita kasih roundednya MD aja, medium. Kemudian konten dalam button fontnya bold. Teks buttonnya misalnya large, agak besar ya. Warna teksnya misalnya kita definisikan white. Lalu kita kasih sedikit efek gitu ya, ketika buttonnya kita arahkan kursor kita ke button, nanti backgroundnya ganti warna biar lebih responsif dan juga dinamis ya. Kita tambahkan atribut hover. Kemudian kita ganti misalnya yang mau dikasih hover, backgroundnya itu blue 400. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita buat seperti ini student X, nah ingat lagi ya, kita mau panggil count-nya nih, berarti biar nilai melihat berapa kali sih usernya mengklik buttonnya, jadi kita panggil variable count. Nah, kita definisikannya nanti di variable count ini ya. Nah, kemudian kita perlu sebuah event handling nih, supaya kalau diklik maka nilainya akan bertambah, berarti kita pakai event handling ya. Kita coba pakai event handling yaitu on click, karena ketika button diklik ya untuk on click. Nah, kita pakai nih, kita buat misalnya mau buat nama functionnya apa, misalnya kita buat aja handle hitung seperti ini. Oke, kita wrap dulu. Nah, kemudian kalau kita udah buat sebuah function untuk mengubah nilai setiap kali button ini diklik, maka kita perlu nih mendeklarasikannya. Jadi kita deklarasikan di dalam functional komponen kita. Nah, di sini kita berarti buat sebuah function dengan arrow function ya. Nanti const handle hitung. Kita buat arrow functionnya. Nah, baru kita set lagi nih. Kita kan udah ada ya nilai awal dari count ini, kita setnya defaultnya itu 0 ya. Jadi pertama kali nanti usernya mengakses halaman browsernya di state ini memanggil komponen state, maka yang ditampilkan itu nilai hitung tuh adalah 0, berarti belum ada diklik ya artinya aksinya. Jadi kita perlu mengubah nih. Jadi ketika usernya klik, maka nilainya akan bertambah. Kita pakai cara set count, kita panggil ya pengubah nilainya yaitu set count. Kemudian baru kita masukkan count ditambah 1, biar setiap kali button ini diklik maka nilai state-nya yang awalnya adalah 0 akan bertambah 1. Kemudian kalau udah 1, dia akan disimpan value-nya di state ya, yaitu di set count ini. Jadi kalau udah diklik 1 lagi, nah itu bukan 0 lagi atau bukan 1 lagi, tapi nilainya akan bertambah terus ya, dengan nilai pertambahannya adalah 1, 1. Jadi kalau udah diklik jadi 2, klik lagi jadi 3, begitu juga seterusnya. Nah, coba kita daftarkan dulu ya student X untuk state ini biar bisa diakses di routing kita. Jadi kita tambahkan di sini. Path-nya kita buat misalkan /state /use state lah ya, use state. Kemudian elemennya kita bisa panggil elemen komponen state tadi, kita buatnya state ya, state. Nah, ini dari belajar state. Nah, ini udah dipastikan diimport dari folder belajar, kemudian ada komponen state JS. Jika sudah begini, kita bisa lihat nih hasilnya di browser. Jadi kalau kita lihat ke browser kita, nah ini masih di halaman login, kita ganti jadi state. Kita pastikan apakah ditulis dengan huruf besar atau use state. Kita akses ya, use state seperti ini. Nah, ini sudah ada ya kontennya student X, di mana backgroundnya sesuai yang kita definisikan sebelumnya yaitu gray ya. Kemudian kalau misalnya nih kita klik button
dihitung, maka nilainya yang awalnya 0 karena penerapan use state tadi, nilai defaultnya 0, bisa bertambah 1. Kemudian kalau diklik lagi akan bertambah 1 lagi jadi 2, klik lagi jadi 3.